tunggal putra pertama di Indonesia tetap mau bekerja sama dengan baik. Aduh, senang banget deh kerja sama sama Ginting tuh emang luar biasa. Ginting, Udah makan belum, Mbak? Belum makan ya? siapa? Lu udah makan ya? Udah makan belum? Udah dong. Kenapa Oh emang ya. mau ngirimin Gojek? Nggak, tadi muji-muji kayak minta makan gitu. Ih, emang elu muji-muji kalau minta makan. Sorry ya. Ting, ini kan live kedua. Ini buat teman-teman yang kemarin belum nonton live, ini ada live Instagram kita yang kedua. Karena kemarin ada kendala teknis, tapi sekarang so far lancar ya. Teman-teman boleh bantu ini dong, komen. Masih ada gangguan nggak? Biar ngobrolnya nanti sampai ujung bisa lancar. Eh, ganteng dingin. Nggak, ini komen suara dan videonya udah oke ya? Hup, oke, oke, langsung aja. Ting, ini gue mau nanya. Sekarang udah ada kuota ya. Gue harus pastikan lagi nih, gue nggak mau terjadi Kalau seperti sekarang yang kemarin. pasirnya lampu aja, lampu jangan sampai mati aja. Iya, kalau kemarin tuh mati lampu karena ada pemadaman di Cipayung ya, teman-teman, pemadamannya. Oke, Ting, boleh dong ceritain lagi nih soal kemarin hasil home turnamen. Ceritain Kan mulu, kita mungkin kemarin udah. kan kemarin ada gangguan, mungkin teman-teman ada yang belum sempat denger atau gimana gitu. Kan kemarin home turnamen kamu bisa tak terkalahkan nih satu game pun dengan lawan siapapun. Kuncinya apa sih? Gue kok agak gimana ya ditanya lagi gitu ya. Hilangkan ingatanmu dulu. Ya, kuncinya apa ya? Yang nggak ada kunci itu sih, cuman coba buat nikmatin aja eh, dari itu kan. Masa mati lampu? Oh, ini Fajar wedus, ini Fajar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya udah lanjut lanjut. Gimana? Ya, nggak ada kunci khusus sih, cuman pengen coba buat apa, nikmatin aja dari hari ke hari, dari match ke matchnya, karena memang kan udah lama nggak pertandingan juga, terus juga Mm-mm. ya ada yang miss aja sih, maksudnya dari feel pertandingannya gitu sih agak kayak kagok-kagok lagi sih, terus juga coba buat nikmatin aja, maksudnya diingat-ingat lagi juga pertanding waktu eh, kemarin-kemarin tuh pertandingan tuh ngapain aja segala macam, terus juga ya kebetulan kan lawan teman sendiri semua juga, otomatis dari kelebihan kekurangan masing-masing udah tahu, jadi ya coba buat nikmatin aja sih, nggak ada. Oke oke. Berarti kan lo kemarin udah nyobain ini ya teman-teman yang sepantaran, teman-teman yang junior dalam turnamen resmi kan ya Ting ya? Iya. Nah, menurut lo gap junior dan senior di tunggal putra itu masih cukup berjarak atau gimana sih kamu ngelihatnya? Dibilang masih cukup berjarak, kalau yang Pratama ya dibanding Pratama sama Utama, di jarak sih nggak terlalu jauh juga sih, karena eh, maksudnya mereka juga ada beberapa yang baru gabung tahun ini kan, di awal tahun kan, terus juga Mm, ngerasain bola-bola mereka apa, permainan mereka juga sebenarnya bagus-bagus juga, cuma memang eh, ada masih beberapa apa namanya, sisi yang harus diimprove lagi sih, mungkin karena mereka mungkin juga ya, mungkin gue juga waktu baru masuk juga kayak kayak mereka juga gitu, karena ya mungkin gue mm, ngerasain juga apa yang mereka rasain gitu, mungkin dari segi powernya, segi speednya, segi macam apa yang lain-lainnya masih harus ditambah lagi sih. Tapi kira-kira cukup lah ya. Maksudnya mereka udah cukup siap belum sih untuk nyodok-nyodok kalian nih yang senior untuk bisa. Maksudnya gini loh, kalau turnamen bareng mereka bisa bantu ngalahin gitu loh. Terus nyoba naik gitu. Prospeknya tuh berarti cukup besar ya untuk para Iya, junior yang. iya cukup. Hmm. Ting, ini kan udah selesai pandemi, bukan, maksudnya udah ada penyesuaian-penyesuaian lah dibanding awal-awal pandemi banget gitu. Hmm. Terus sekarang udah mulai latihan normal. Gimana sih kunci lu untuk menjaga daya tahan tubuh dan untuk bersiap turnamen lagi? Karena kan udah ada nih turnamen yang ini ya terjadwal kayak Thomas Uber kan kemungkinan masih terjadwal ya. Iya Gimana masih. nih tips-tips dari Mas Ginting? Ya mungkin
Yang pasti sih pertama gue tetap jaga kondisinya dari eh, tidur yang cukup sih. Kalau gue biasa 7 sampai 8 jam minimal setiap hari. Iya, maksudnya tidur malam. Terus juga Mm-mm. dari makan makanan yang bergizi juga. Terus juga di sini kan udah ada ahli gizinya, terus ada takaran segala macam apa yang harus dimakan dan tiap orang kan beda-beda kayak kalorinya tuh Mm. sehari keluar berapa, terus juga kebutuhan masing-masing berbeda juga. Terus kalau Oke. dibantu sama ini sih suplemen sama vitamin yang udah dikasih sama dokter gizi juga. Jadi Sama dong, aku juga lagi minum suplemen nih. Biar berenergi untuk itu ngobrol teh manis ya, Mbak? bareng Ginting. Kenapa? Teh manis itu ya? Gimana, Ting? Teh manis. Teh manis, suplemen. Bentar, bentar, bentar. Suara lo kok agak hilang. Sebentar ya. Saya hilang sih. Oke. Dah, halo? Halo. Enggak bisa nih. Suara lo hilang, Ting. Astaga, kenapa lagi coba? Enggak. Udah. Oke, cuman ngomongnya agak kenceng aja ya. Ya, Ting, apa namanya, rutinitas, boleh diceritain gak nih rutinitas lu di awal, setiap harinya saat pandemi, dari bangun sampai lo tidur lagi, apa sih yang lo lakukan gitu? Kan mungkin ada yang pengen tahu nih kalau jadi atlet pelatnas ngapain aja gitu. kalau gue biasa bangun, kan latihan tuh biasa rata normalnya setengah 8 datang gitu ya. Gue bangun jam-jam 6, jam setengah 7 sih biasanya. Jam 6 atau setengah 7 antara itu. Terus mandi, terus sarapan baru pergi ke lapang latihan. Habis beres latihan kira-kira jam 11 setengah 12 beres. Bersih-bersih mandi, makan siang. Habis makan siang tidur, terus latihan sore mandi, makan malam udah deh sampai istirahat sampai malam Hmm, gitu. oke. Halo? Ya, berat lah tadi. Iya nih, nggak tahu kenapa ya. Oke, oke. Oke, eh, kenapa? Rasa kosong. Oke. Rasa kosong nggak? Halo? Halo, Oke, lanjut ya. Ini, suara lu kesek-kesek. suara gue halo? Ini oke? Enggak masih kayak rusak gitu. Rusak, serius? Iya, Oh, nggak tahu nih kenapa cobaannya. Tapi lu bisa kayaknya mendengar suara gue? headsetnya deh, headsetnya kayak konsep gitu serius tuh. Tadi lu belum pakai nggak kesek-kesek. Iya, tiba-tiba suara lo nggak sekarang. Nah, ini udah bagus. Oke, baik. Oke. Luar biasa ya, berat sekali ujiannya. Ting, tapi Sorry, ini kan hitungannya berarti lo udah 5 bulan ya? 5 atau 4 bulan sih nggak keluar asrama? 4 bulan lebih lah, 4 bulan. 4 bulan lebih. Udah mulai bosen nggak sih di asrama aja? Menurut lu gimana? Kan ini biar netizen tahu perlu ini pernyataan langsung. Bosen sih, parah, bosen, bosen banget. Mm-mm. Tapi emang Fajar, Ini mati lampu beneran apa gimana sih? Fajar, saklar di luarnya dimatiin. Astagfirullahalazim, tuh kan bener ada terjadi sesuatu Fajar, tolonglah Jar. Biarin aja Mbak. Biar aja ya. Ya Anggap, udah nggak apa-apa anggap lah ya. juga Mau ada mati hubungan. lampu, mau nyala lampu kan aura lo tetap bagus terpancar. Kalau orang jago sih ya nggak ngaruh. Eh, Ting, jadi lo ngapain nih biar nggak bosen? Biar apa namanya? Biar ya mau nggak mau kan lo harus di asrama gitu loh. Kalau bosen mulu kan lo nya ya sendiri yang tersiksa. Jadi lo ngapain nih biar enakan? Ya ngapain ya? Paling nonton. Kalau nggak nonton, main game. Terus ya kan di sini juga ada lapangan bola juga kan di belakang. Jadi kadang eh, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali main sama teman-teman yang lain sih main bola sore-sore gitu sih. Jadi ya ngurangin bosan sedikit lah. Kayak kemarin ya main bola. Iya, pagi kemarin Hari ini nggak ada jadwal main bola. tidur lah istirahat. Oh iya, jangan olahraga terus ya. Iya, Pekerjaan olahraga, hiburan juga tetap makanya olahraga.
Eh, terus tadi lo sempet bilang kan, maksudnya biar nggak bosen nonton. Apa sih nonton drakor ya lo ya? Enggak juga sih, enggak Tapi drakor nonton. pernah, cuma enggak yang Kok fanatikal nggak mau gitu. ngaku sih? Nah, emang Kalau serius. nonton. Oh gitu. Yang lagi lo tonton apa filmnya? Nggak ada, udah lama nggak nonton. Terakhir, film yang terakhir ditonton, drakor yang terakhir. Nggak tahu, gue udah lupa. Itu gue bosenan sih, kayak kan kebanyakan series gitu kan. Mm-mm. Terakhir kalau nggak salah yang Reply 1988 itu, gue baru 4 episode apa 5 episode, udah bosen Ah, males iya. tinggal lagi. Hah? Bukannya bagus ya kalau lo Ya kan nonton gue ini dong, bosenan. apa namanya? Itaewon Class, nonton nggak? Kan lo katanya ini, mau yang Apa belajar bisnis. Lo mau siapa belajar bilang bisnis kan? siapa bilang Di live emang. kemarin. Di live kemarin, saya masih ingat. Kan, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kemarin tuh gue sempet nanya, Ginting kalau nanti pensiun, mau apa? Kata Ginting, kalau nggak di badminton, bisnismen. Nah, makanya gue tanya, nonton Itaewon Class nggak? Kan itu ini, apa, cerita tentang bisnis-bisnis. Bisnis Gitu. bisnis. Bisnis bisnis. Ting, jadi kalau hal yang paling dirindukan tuh apa nih yang udah lama nggak lo lakukan selama pandemi? Pulang atau apa gitu? Keluar gerbang asrama itu sih. Bahkan lo kangen ya keluarga rumah asrama ya? Oh, Even gue depan aja gue nggak tahu apa yang berubah, karena emang udah selama ini nggak keluar sama sekali sih. Ya pasti hmm, pulang lah, pulang pertama ketemu keluarga, mm-mm. ketemu mama papa segala macem. Terus juga ya kumpul-kumpul aja sih yang paling dikangenin sih. Karena emang mungkin kalau nggak salah terakhir tuh habis Indonesia Master itu deh ketemu sama keluarga kan. Setelah itu belum Hmm. ketemu lagi gitu. Yang paling dikangenin dari nyokap apa? Masakan apa gitu ada nggak? Banyak sih, hampir semua masakan dia sih yang dikangenin. Enak-enak ya, nyokap jago masak ya? Jago masak, enak-enak. Pantesan anaknya jago makan. Enggak, iya berarti ini ya, udah lama banget. Tapi ini nggak sempat minta kirimin gitu, misalnya biar obat kangen ke rumah, kirimin makanan atau gimana gitu. Semenjak pulang, semenjak pandemi ini enggak sih, nggak pernah sih. Bukan nggak pernah, nggak tega juga maksudnya. Iya sih, agak ribet ya, jauh. Capek-capek, iya kasihan juga kan ngirimin. Terus juga biasa kan kalau pulang ke rumah suka gue sendiri yang bawa kan, kayak minta masakin, terus gue yang bawa. Kalau ini kan kayak mesti di packing lagi, terus juga kalau packingannya jelek segala macam kan apa makanannya kenapa-napa juga, jadi gak Rusak usah ya. deh. Iya, 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 sabar ya. Semoga pandemi ini segera berakhir jadi bisa pulang ya, Ting. amin. Oke, Ting, kalau dengar nama Anthony Sinisuka Ginting itu kan pasti identik banget sama Momogi. Ini terus terang gue ulang pertanyaannya. Pertama, karena kemarin mungkin banyak yang belum dengar. Kedua, ini tetap menjadi pertanyaan paling diminati. Gini, dengan tanggapan Momogi itu gimana lo melihatnya? Lo senang atau gimana sih menanggapi itu dari julukan itu? Ya seneng seneng sih, maksudnya berarti antusias netizen, maksudnya badminton lovers Indonesia sebegitu besarnya kan. Terus juga Mm-mm. dibilang waktu pertama tahu juga, waktu pertama denger apa sebutan itu juga bukan nggak nyangka sih, maksudnya kok bisa disebutin itu gitu kan, maksudnya oh mungkin singkatan Momota Ginting lah gitu. Terus juga ya kalau nggak tahu juga bener apa enggak, mungkin terjadinya sebutan itu mungkin gara-gara memang eh, gue sering ketemu dibanding musuh yang lain ya sama Momota ini kan. Maksudnya Mm-mm. dibanding sama pemain-pemain lain lebih sering ketemu Momota. Terus juga dari permainan segala macam juga rame-rame kebanyakan kan. Jadi mungkin itu yang bikin orang-orang bikin sebutan itu sih. Hmm. Ngomong-ngomong lo soal sering banget ketemu Momota. Momota tuh pernah bilang ya, katanya kalau berhadapan sama Ginting itu berharap rubber game. Jadi tinggal nunggu lo capek,
baru dia ngambil celahnya di situ. Karena lo susah banget dikalahin, kata dia gitu. Kalau sendiri gimana menanggapi hal itu dengan strateginya Momota? Apa lo ada strategi, oh berarti gue nggak boleh rubber apa gimana? Ya Pernah pasti dengar nggak? punya strategi masing-masing sih. Maksudnya mungkin itu strategi dia karena memang Hmm. keunggulan dia di situ sih dari fisik, udah gitu juga jaga fokusnya dari awal sampai akhir sih. Kalau Hmm. ya menurut gue pribadi juga ya gue masih mesti ditingkatin lagi di sisi itunya juga. Pertama dari fisik, terus juga fokusnya dari awal game sampai misal pun rubber capek segala macam ya mesti tetap fokusnya tetap harus dijaga banget sih. Kalau dia memang bisa berpendapat seperti itu mungkin ya karena pertemuan-pertemuan sebelumnya itu dia bisa menang gara-gara itu sih kalau menurutku gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Tapi Ting, kalau misalnya ada orang yang bilang nih rivalitas lu sama Momota disamakan dengan Lindan dan Lee Chong Wei, menurut lo itu berlebihan atau enggak sih, cukup oke juga, emang setara apa gimana? Gak tahu sih gue ya biar orang menilai aja lah gue nggak tahu sih. Oh gitu. Soalnya kan kalau Lindan Lee Chong itu terkenal banget kan dan matchnya tuh paling Iya. ditunggu. Kalau sekarang tuh apa namanya eranya Ginting dan Momota gitu loh. Ya nggak tahu lah ya gitulah gue juga lu nanya gue nggak tahu lah. Eh, Ting, lu kan suka ngobrol nih sama Momota, sama Mm-mm. Momota di habis tanding, terus pakai tukeran jersey lah di podium. Itu lu ngomong bahasa, udah gue tanya sih, Bahasa tapi ya nggak tubuh apa-apa kan ada yang belum dengar. Jawabannya jangan sama dong, kan kemarin juga itu. kan kemarin nggak kan buat yang nggak nonton Oh iya benar, bahasa tubuh. Tubuh bagian mana yang berbahasa? banyak. Beneran nih, bahasa apa? Lu bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kali aja di bahasa Indonesia. Kan dia anaknya Mas Imam kan dulu. Bahasa Sunda mbak bahasa Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kok lu bisa jago sih, Ting, bahasa Inggrisnya? Belajarnya gimana? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Google Translate kok mbak gue nggak bisa bahasa Inggris kok Mbak. Oh, gitu. Soalnya di mana namanya kalau di mix zone, Ginting ini merupakan salah satu atlet yang sering dan mau gitu loh kalau diwawancara sama media asing pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tuh luar Masa biasa gitu loh. masa sih. Jadi teman-teman atlet mungkin bisa dibantu ya Ginting. Ting, ngomong-ngomong soal turnamen nih, turnamen mana Hmm. sih yang paling lo ingat dan paling berkesan? Kan nggak mesti menang ya, bisa kalah kalah paling menyakitkan atau menang paling menyenangkan gitu apa? Paling mengesankan mungkin pertama awal itu di ini sih Olympic Youth itu sih. Maksudnya bukan masalah menang kalahnya sih, maksudnya bisa ngerasain suasana kayak Olimpik gitu sih. Kan itu kan Olimpik juga cuman di level junior kan. Cuman ya Remaja bisa ya. ngerasain ya secara nggak langsung kan kayak Olimpiade juga di level senior gitu loh. Terus kalau yang kedua mungkin di ini sih Asian Games, bergu sama individu terus juga di China Open-nya sih setelah Asian Games itu. Hmm, berkesan semua ya. Dan kesannya alhamdulillah baik ya. Ya, gitu kan. Eh, Ting Ting, kan lo ini nih di junior kurang, bukan kurang ya, tidak begitu menonjol lah ya maksudnya. Ini berada di permukaan, diam-diam menghanyutkan. Terus tiba-tiba lo sekarang melesat jadi nomor satu Indonesia. Gimana sih cara lu berlatih? Ada kuncinya nggak? Atau ada motivasi apa gitu yang lo lakukan dalam perjalanan karir lo? Ya, apa ya? Yang pertama pasti kan namanya waktu masih junior, masih maksudnya dari pengalaman, dari ilmu segala macam masih minim lah ya. Ya mungkin Hmm? dengan bantuan dukungan sama bimbingan pelatih mulai dari junior sampai sekarang pengaruh banget sih maksudnya apa yang dia tanemin di pikiran juga itu penting sih bukan hanya di latihan ya maksudnya gimana caranya kita punya mental yang bagus punya pikiran yang fokus juga di latihan selama latihan itu kan karena kan pengaruh juga buat di pertandingan kan gimana caranya dari awal latihan sampai akhir tuh bener-bener fokus gitu loh jadi bener-bener megang lah istilahnya latihannya gimana terus juga itu sih yang paling apa paling gua
pikirin, maksudnya paling berasa sih selama ini dari ya pasti tiap pelatih punya apa ya, punya pandangan masing-masing kan, punya yang menurut dia bagus buat atletnya tuh gimana ya. Gue coba buat nyerapin aja, maksudnya nyerap nyerap apa yang dia apa namanya tuh, Masih apa yang dia masukan. sampaikan ke gua gitu ya. Mm-mm. Terus juga Mm. ya gue coba buat terapin ke lapangan, di apa ya, di lapangan juga sih gitu sih. Itu yang menjadi kunci akhirnya lo bangkit menjadi nomor satu Indonesia ya saat ini. Ting, Ya tapi mungkin dengan posisi sekarang nih, lo ada pressure nggak sih malah? Karena kan pasti jadi paling senior dan sekarang posisinya paling tinggi gitu. Lo jadi tegang atau malah jadi termotivasi? Oh, semua orang berharap sama gue nih, gue harus tampil lebih baik. Apa gimana kalau dari gini? ya gue sih nggak mau mikirin terlalu ke mana-mana sih, maksudnya ya mungkin orang-orang beranggapan wah lu ranking satu di Indonesia, cuman ya gue bersyukur, maksudnya gue bisa ada di posisi sekarang, cuman ya gue tetap ngelihat, maksudnya masih banyak PR, masih banyak hal yang mau gue capai, mau gue kejar sih, maksudnya kan Indonesia bukan air segalanya lah, maksudnya masih ada di dunia juga kan, yang terus juga masih ada turnamen-turnamen yang masih gue pengen kejar juga, pengen gue capai, karena memang dibilang ranking bukan bukan apa namanya, bukan tolak ukur sih menurut gue, maksudnya Mm-mm. bukan pasti lu ranking berapa, ranking gimana bagus lu pasti juara apa gimana, cuman ya ya itu sih yang masih gue pengen, maksudnya masih gue apa namanya, coba buat pikirin ke situ sih, maksudnya gitu. Jadi nggak mau terlena lah ya istilahnya dan nggak mau Iya. cepat puas ya. Masih pengen dapat nomor satu dunia. Kalau gelar nih yang pengen banget lo bidik apa aja, Ting? Boleh dong dikasih tahu. Biar bisa didoain Banyak. gitu sama netizen. Ya banyak sih, yang paling eh, utama ya turnamen-turnamen yang bergengsi sih, yang mungkin kayak multi event, yang kayak apa namanya, Olimpiade, Asian Games, SEA Games. SEA Games saja gue belum pernah Per juara dan orang. belum pernah main sih ya dia di individunya. Mm-mm. Ya memang kalau pengen sih kalau bisa dapat kesempatan nanti, mau mau pertandingan apa aja sih gue pengen coba buat kasih yang maksimal gitu sih. Terus juga juara dunia segala macam masih banyak sih Mbak, turnamen sih Mbak. Amin, amin, amin. Teman-teman yang nonton boleh diaminkan nih buat Ginting ya. Cie, biar interaktif. Ting, apa namanya? Lu sebagai pribadi gitu kan menampilkan sisi yang berbeda gitu loh di luar dan di depan banyak orang dan di dalam gitu. Apalagi di sosial media. Di sosial media kan lo terlihat cool, tidak banyak mengekspos soal-soal pribadi. Pokoknya ya sekenanya gitu. Kalau lo sendiri sebagai atlet gitu, memandang sosial media itu seperti apa sih? Ya gue sih emang maksudnya orangnya yang kalau jujur gue yang apa namanya ya, yang kayak intinya tuh kayak privacy gue nggak mau diganggu lah gitu loh, jadi gue sangat me, apa namanya, menomorsatukan itu sih, jadi ya gue posting atau update segala macam yang ya yang seperlunya aja sih, terus juga seperlunya tapi berkualitas lah gitu intinya, jadi gue nggak Hmm, mau yang kayak gimana gimana banget sih gitu sih. Kalau gimana dibilang gimana? penting ya penting banget sih. Kayak gimana gimana gimana. Oke, oke. Jadi lo emang tipenya memang ini ya lebih suka menjaga privacy aja gitu ya, biar lebih Iya. ya emang pilihan sih ya itu ya. Bagaimana kita menampilkan diri di sosial media. Ting, selain di badminton, lo kan sekarang udah ada nih kesempatan untuk nyobain di iklan lah, di mana syuting, apa segala macam. Boleh dong diceritain pengalamannya seperti apa dan apa sih perbedaannya sama badminton? Ada nggak yang, wah ternyata gue selama ini gimana ya gitu? Apa gitu, Wi, dengan pengalaman Apa baru nih ini? soal iklan? Soal di iklan gitu. Iya, di iklan, di film pernah nggak sih? Enggak, enggak pernah. Nggak ya? Ya kan Ya lo di iklan iklan. pertama sih tahun berapa ya? Setelah Asian Games itu lah, maksudnya mulai ada iklan-iklan yang tertarik kan. Dibilang pengalaman baru, baru banget sih. Apalagi disuruh kayak
acting lah, maksudnya ada ekspresi yang segala macam itu yang maksudnya nggak pernah gua lakuin sebelumnya kan, dan berbeda beda banget sama di badminton kan. Maksudnya kan badminton kan ya natural aja ya, nggak yang gimana-gimana banget kan. Kalau ini kan kita harus kayak menjual produknya dia banget gitu loh. Jadi ada sempet kayak beberapa kali perasaan dia udah nerapin kayak kan dia nyontohin juga kan kayak aktingnya mesti kayak gimana ya gue contohin tapi dia bilang nggak sesuai mas ya gue juga bingung ya mesti gimana gitu sih karena ya Jadi bisa dibilang pengalaman gue baru banget ya. ya bisa dibilang gue orang yang kayak malu malu juga sih maksudnya nggak yang apa namanya ya kalau orang kayak nggak yang fotogenik gitu ngerti nggak sih nggak yang kayak bisa bergaya berpose acting segala macam gitu sih jadi Lo fotogenik kan? mana ada. Oh enggak ya. Yang pasti lu kalau foto pertandingan tuh agak susah karena pas selebrasi pasti nggak ngadep fotografer. lu Susah. lu kurang gede apa kegedean iya nggak kelihatan Apa sih. maksudnya? Ya enggak dong, maksudnya karena emang teman-teman fotografer tuh juga suka ngobrol, ngomong gitu. Ginting kalau Hmm. selebrasi kasih tahu dong hadapnya fotografer, nggak kepikiran ya? Ya nggak kepikiran lah gila. Ini ada yang komen, Ginting kenapa malu-malu sih di depan kamera padahal kalau di luar kan malu-maluin. Siapa bilang kan ini Nah, dilihat gue orang gitu. banyak. Oh, Enggak sih gue kayaknya kalau ada bareng-bareng kayak teman-teman banyak itu malah lebih seru nggak sih kayak ya gue ikut nimbrung doang kalau kayak sendiri-sendiri gitu kalau lebih bagian ngerusuhin lo seneng, giliran ya sendiri lo awkward. ya gitulah mungkin gitu. Emang ya jiwa-jiwa Anda ini. Eh, ngomong-ngomong nih, kalau yang iseng-iseng di pelatnas nih anak-anak cowok-cowok tuh suka banget iseng. Apalagi kalau lagi live gini langsung pada grebek aja, ngapain aja dulu tuh. Nah, kalau suka tuh ada yang bilang pencitraan aja. Kalau diurutin, diurutin anak-anak Cipayung yang iseng-iseng siapa sih? Selain lu mah udah pasti masuk. Ya udah ketebak lah siapa udah coba sebutin gue siapa Siapa? Fajar. Fajar. Padahal bukan bukan iseng lagi dia udah kayak apa itu nggak tahu Udah gue. tingkat ini ya, internasional, tidak bisa di inilah digapai Tapi itu dia keisangannya. itu mbak orangnya mbak ngisengin mau diisengin nggak mau gitu. Jadi kayak Oh gitu. dia lagi diam gue isengin, gue lagi diam dia ngiseng-ngiseng gitu kan. Nah giliran balik dia lagi diam gue isengin ngambek dia kayak cewek. Fajar Alfian teman-teman Fajar begitu. Alfian. Catat ya. Enggak, Oh, Fajar Alfian itu dia namanya. nggak usah gitu. Anda walaupun Oh iya. menyandang marga Ginting, Anda Cimahi Tulen. Kan lu kemarin bilang nggak bisa bahasa Batak. Kalau nyanyi deh, Hmm. nyanyi bisa nggak? Kan nyanyi gampang pasti lagu. Orang Batak kan suka nih selebrasi nyanyi-nyanyi gitu. Ya enggak lah, gue nggak tahu, nggak bisa. Nyanyi satu Nyanyi bait. apa sih? Nggak Nyanyi satu lagu bait daerah. maksa banget gue nggak mau. Nggak mau ya? Ini padahal permintaan loh, permintaan Ya gue netizen. tolak permintaannya berarti. Permintaannya ditolak. Oke, oke. Ting, kalau kita fast forward nih ke depan, Hmm. kira-kira 5 tahun ke depan, lo pengen dilihat sebagai apa dan apa sih capaian yang kira-kira ingin lo dapat di 5 tahun ke depan? Kalau apa yang pengen dicapai sih, kalau gue sih maksudnya role model yang ada di depan gue, maksudnya di hadapan gue tiap hari sih, maksudnya gue pengen kayak Hendra Setiawan sih, maksudnya mulai dari karakter, mulai dari entah itu karakter, terus juga prestasi, terus ya segala macam. Yang paling penting karakternya sih, kayak ya prestasi setinggi apapun, tapi karakternya tetap humble, terus tetap kayak ya gitulah, itu yang paling pengen capai ke depannya sih, maksudnya gitu. Emang yang mana kapten gelar, gelar individunya juga udah lengkap kan ya? Iya, udah lengkap. Tapi kurang kurang pon. Kalau lo pernah menang pon nggak? Kojeng belum pernah menang Enggak, pon. Lo enggak juga gue belum pernah. semifinal. Iya, belum Berarti pernah. ada nih kalau berdasarkan histori ada kesempatan lo bisa meraih ini prestasi kayak Kojeng ya. Soalnya banyak sama historinya. Nggak pernah menang pon. Ting, kalau misalnya udah selesai badminton, lo tertarik nggak sih untuk ngelatih? Karena kan nggak semua atlet atau mantan pemain tuh bisa jadi pelatih ya. Kalau lo sendiri Iya. gimana? Kalau gue sendiri nggak tahu sih, maksudnya kalau
ngomongnya ngalor ngidul sih, bukan ngalor ngidul, maksudnya gue secara sekilas sih gak ada kepikiran buat jadi pelatih sih. Maksudnya emang kayak yang gue bilang kemarin itu kan, kalau misalnya udah berhenti segala macem, pengen jadi apa? Yang pertama gue nggak mau di dunia badminton dulu sih. Terus Mau istirahat coba dulu. juga kan, ya dunia yang lain gimana segala macam. Terus kalau memang misalnya nggak berjalan dengan baik, ya pasti ujung-ujungnya ke badminton juga sih. Soalnya kan karena ya menurut gue sih, ya gue selama lebih dari setengah setengah umur gue, ya gue di badminton kan, otomatis dari ilmu, dari pengalaman segala macem lebih banyak di bidang badmintonnya sih. Jadi gitu. Tuh tadi ada yang nanya, kalau jadi model tertarik nggak? Nggak, Berarti pengennya ke bisnis ya? ya pertama sih itu sih. Bisnis, oke. Ada nggak role model bisnismen gitu yang menurut lo, wah, oke nih, gue pengen kayak dia gitu. Siapa gitu? Warren Siapa? Buffett atau siapa? Nggak tahu sih gue nggak tahu. Steve Jobs Nggak, gitu. itu ketinggian kali ya. Lo kan namanya role Ya, model maksudnya, dan ini. ya gue nggak ada sih, maksudnya belum, bukan belum ya, ya nggak tahu sih, nggak ada kali. Nggak Udah tahu deh, Pak. nggak tahu lah, Tapi lebih tepatnya nggak tapi tahu. udah Banyak mulai sih. belajar-belajar ya? Udah mulai belajar-belajar ya? Katanya Ginting udah mulai coba belajar saham ya? Siapa bilang? Kemarin di live-nya kita. Katanya, kata-katanya. Iya, gue Kan seolah-olah kan gue ada informan lain. Padahal kan itu hasil yang kemarin. ya baru mulai belajar sih Mbak. Karena kan memang gue baru tahu, maksudnya baru tertarik buat belajar kan karena kakak gue kan 5 bersaudara. Terus Lo anak kakak gue keberapa yang sih? anak keempat. Anak keempat, oke. Ya 5 bersaudara, anak keempat. Terus kakak gue yang nomor 2 kan cewek. Dia ikut kayak financial planner gitulah. Terus ya Hmm, gue disuruh juga, maksudnya coba buat ikut gabung juga. Kan karena ya bisa dibilang kalau gue kan pengen bisnis, cuman yang gue bilang kemarin nggak mau terlalu dibagi juga fokusnya antara bisnis sama badminton kan, karena menurut gue ya badminton kan ada batas umurnya juga. Jadi gue mau maksimalin selama dari badminton ini sampai nanti gue misalnya udah saya pensiun, fokus gue nggak mau, maksudnya sayang lah gitu, kayak gue nggak mau bagi-bagi dulu gitu. Jadi otomatis kan gue harus ngumpulin pundi-pundi keuangan gue selama ini kan sebanyak mungkin lah buat nanti kalau misalnya gue udah pensiun kan. Nah, oke. gimana caranya buat maksimalin nyimpennya itu ya di financial planner itu. Jadi kayak gue mesti ngapain, misal gue udah sampai pensiun itu gue mesti ngapain, ngumpulin berapa sampai berapa gitu sih. Jadi gitu sih. Jadi sekarang fokus dulu berkarir, mengumpulkan, sambil juga belajar-belajar ya dari kakak ya. Iya, iya benar. Hmm. Tapi berarti dalam waktu dekat belum tertarik nih bikin bisnis-bisnis kayak teman-teman nih, kayak sahabat lu, Rian kan punya. Terus Fajar nih yang komen mulu di live ini juga kan ada ini, ada bisnis. Atau Jonathan, teman sekamar lo, kan rata-rata yang deket-deket ada yang mulai bisnis nih, lo mulai, Hmm. aduh apa coba ya yang kecil-kecil gitu buat belajar, nyoba nggak? Pengen nggak? Pengen sih, pengen banget sih. Apalagi kan maksudnya itu yang bakalan, maksudnya yang gue bilang tadi yang bakalan gue tekunin nanti kan setelah pensiun kan. Mm-mm. Tapi ya itu tadi yang gue bilang, gue maksudnya orangnya yang kayak mikir banget gitu loh. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang gak sesuai sama gue, bakal gue kepikiran gitu. Jadi yang gue bilang tadi, yang fokusnya itu nggak mau terlalu dibagi. Cuman Oh iya, mungkin kalau berarti misalnya ada joinan atau keluarga atau temen yang pengen buka juga dan bisa handle itu banyak bagus juga, ya gue pengen aja sih. Soalnya kan karena pasti gue nggak mungkin handle itu dan monitorin itu sepanjang waktu kan gitu sih. heeh. Nggak bisa intens banget gitu ya. Iya, nggak Gue bisa berarti intens nih banget. teman-teman yang mau ini ngajakin ginting bisnis bareng terbuka ya. Cek kok promo ya. Siapa tahu habis ini ada miliarder mau modalin Ting. Ya kan? Kita nggak tahu. Amin. Iya. Amin. Eh, Ting, kita mau jawab-jawabin beberapa pertanyaan netizen ya. Karena ini live-nya takut kelamaan. Kalau sejam bakal keputus langsung di apa namanya live nggak bisa lebih dari sejam katanya. Dan Iya. takutnya nggak bisa ke-save lagi di IGTV. Jadi gue pilih beberapa pertanyaan ya. Eh, ini
Ting nih, pernah denger istilah pedih award gak? Tanggapannya gimana? Itu kenapa sih bang? Gue nggak tahu. Pernah dengar cuma nggak tahu pastinya tuh kenapa dan Oh, nggak tahu gitu. pastinya kenapa, asal mulanya gitu. Iya, awal mulanya tuh kenapa? Gue taunya dari Tapi nggak postingan si siapa? Bawit aja kan suka story kan kayak pedih pedih award. award. Iya, nggak tahu kan Ya gue waktu itu nggak tahu mungkin karena awalnya lo, kenapa. Asian Game itu. enggak lah, kalau itu kan lu momennya heroik, nggak pedih. Pedih juga itu. Iya pedih tapi heroik, ya, tetap aja nggak mau. Berarti lo nggak kepikiran yang, ih kenapa sih kok pada ngomong pedih award kan gue nggak pedih-pedih amat. Lo santai aja gitu ya. Ya gue kan bodo amat sih. Karena lo Maksudnya nggak tahu juga ya kenapa, iya, jadi ya nggak udah tahu bodo juga amat. dan gue nggak mau tahu. Maksudnya nggak cari tahu jadi nggak mau tahu gitu sih. Jadi ya emang kenapa? Oke. Emang kenapa Gue juga tuh? nggak tahu sih asal mulanya, tapi kan ada juga yang bilang lo beberapa kali ke final, terus nggak juara gitu katanya kan. Pokoknya Oh, gitulah, ada beberapa. Lebih detailnya nanti kita tanya kepada teman-teman yang nonton. Mungkin ada yang tahu, harus banget nih. Tuh kata Fajar pedih award karena Ginting kalah terus di Bergupon. Lo kalau, ya Allah, jangan gitu dong. Lo kalau di Bergupon masuknya mana, Ting? Jawa Barat? Apa mana sih? Jawa Barat. Jawa Barat. Berarti satu tim dong sama Fajar. Enggak, Fajar mana ya? Gue nggak kenal. Fajar siapa sih, Mbak? Nggak tahu sih, tapi ini komennya banyak banget. Jadi gue pikir seseorang yang cukup bisa dikenal, nggak ya? Tadi ada tentang gitu ya, Pajar siapa? Pajar. Fajar Alfian. Nih, Ting, ada nggak sih, karena lo ngomong soal ini kan, karena kemarin katanya hobinya makan, maksudnya suka makan apa aja. Ada nggak Hmm, sih makanan yang lo seneng banget tapi dilarang? banyak Aslinya lah. lo tuh suka, ya apa? Yang Ya, paling, nggak usah semuanya ini, tapi kayak beberapa gitu yang lo paling suka. yang pasti yang goreng-gorengan lah, goreng-gorengan gitu, yang di Oh, pinggir iya itu kan enak jalan, yang banget ya. pecel lele, pecel ayam gitu-gitu kan, enak kan, Makan apalagi gorengan, sambalnya terus gitu, minumnya teh manis gitu. teh Udah manis. nggak boleh banget Hmm, tuh. makanya itu nggak boleh sih. Jadi Jadi nggak, ini ya, luar biasa perjuangan menuju atlet nomor satu di Indonesia tuh harus ada pengorbanan ya. iya, memang. Iya, keren banget Ginting teman-teman nih. Oke, ini apa ya pertanyaan? Oh nih, Barca apa Madrid katanya gitu. Barca. Kenapa? Lo emang Barca? Gue nggak ngikutin bola sih, jadi Ya mungkin bisa nggak tahu, disampaikan suka, alasannya. suka aja sih, maksudnya ya gitu. Gue juga maksudnya nggak ngikutin bola banget, cuman kalau dipilih, suruh pilih salah satu ya gue pilih Barca. Lo apa sih hobinya kalau di luar badminton, Ting? Hobi gue apa ya? Nggak tahu. Maksudnya ya ya apa kalau Misalnya hobi lo paling hobinya koleksi benda gitu, atau hobi nonton kan lu juga bilang kalau ada waktu aja, apa gitu hobinya? Tidur, ya enggak sih, tidur kebutuhan, enggak hobi. ya gue jujur suka ini sih fotografi gitu sih. Cuman masih belum mendalami banget. Cuman kalau disuruh ambil-ambil foto gitu senang sih. Tapi kalau maksudnya masih harus bukan masih harus. Kan ada bagian-bagian kayak di kamera kan yang Masih buat harus belajar. ngatur-ngaturnya ya gitu. Gue masih belum paham sih. Berarti senang hunting dong, kalau lagi turnamen, sempet nggak sih hunting-hunting dikit di perjalanan atau apa gitu? Ya lumayan lah, ada lah. Cuman nggak tapi gue males juga maksudnya kan mesti bawa kamera gitu ya kalau jalan-jalan Mm-mm. gitu ya. Pakai handphone, Ya handphone sekarang kan kalau udah handphone ada sih. Cuma kan kurang canggih-canggih. maksimal aja jadinya. Pengen yang lebih Bagus ngotak-ngatik gitu. manual gitu lah ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ting, kan waktu itu tukeran baju sama Mota. Bajunya sekarang ada di mana? Ada di lemari lah. Enggak, di Di mana? rumah. Di rumah. Oh, di rumah, di Cimahi. Iya di Cimahi. Oh, nggak dipakai buat latihan gitu. Kan beda brand, beda brand. Oh iya bener, beda brand ya. Soalnya tuh kan kalau di pelatnas kadang gue ngeliat siapa pakai atlet baju siapa yang lagi tukeran. Berarti itu yang satu brand ya, mungkin ya. Iya mungkin ya. Oke, mungkin ya. Ting, ini kan dengan pandemi ini Olimpiade kan harus diundur jadi ke Hmm. tahun depan. Kalau lo sendiri memandangnya seperti apa? Ini menjadi keuntungan atau lo cukup dirugikan dengan dimundurkannya Olimpik? Kalau gue pribadi sih jadi suatu keuntungan sih karena memang maksudnya dengan umur gue yang sekarang
masih bisa improve banyak sih dari segi apapun itu kan, karena belakangan ini juga maksudnya pasti kesini kesini kan banyak banyak hal-hal yang baru gua tahu, maksudnya dari segi ya, setelah evaluasi tiap pertandingan, setelah perjalanan ini kan maksudnya tahu kan apa yang gue mesti improve ke depannya gitu. Jadi kan makin Mm-mm. kesini kan makin banyak yang gue tahu kan. Nah dengan adanya diundur setahun ini ya pasti dibilang rugi ya nggak rugi, dibilang untung untung sih karena memang ada waktu lagi buat memantapkan persiapan itu sih gitu. Jadi nanti pas tahun depan 2021 Olimpik berjalan udah siap lah ya, ready nih, Ya, hantam siap saja. semoga amin. Amin, 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 amin. Ntar satu lagi ya. Teman-teman boleh nih tanya, boleh nih bakal dibacain apaan sih yang dikirim? Salah ngomong. Pacar enggak kangen turnamen. Ada pertanyaan nggak? Bentar ya, lihat nih di sini. Oh nih, kalau boleh milih salah satu, cuman boleh salah satu doang. Lu mau juara Olimpiade atau juara dunia? Olimpiade. Olimpiade. Hmm. Amin. Pas banget ya tahun depan yang paling deket nih. Semoga menang. Ting, terakhir ada yang nanya, Ginting punya YouTube kenapa dianggurin? Karena Nggak mau itu YouTube tadi lagi? kan gue orangnya mageran, bukan mageran sih di kamera tuh gitu loh kayak males gitu. Lebih seneng di balik kamera ya? Iya, lebih senang di balik Ya kamera. udah, Tapi gue boleh lah kepikiran sih sekali-kali. kayak kan gue seneng makan, terus kayak gue Mm-mm. kepengen banget bisa kayak masak gitu kan, jadi chef gitulah. Oh ya? Terus ya kepengen, emang kepengen Ah, banget, ah, cuma ah. nggak tahu bakal gimananya. Terus ya nggak tahu kepikiran aja kan lagi bosen apa, lagi nggak ada kerjaan gitu, kepikiran apa gue coba bikin YouTube jadi kayak masak-masak gitu yang kayak apa? Masak-masak. Chef Ih, bikin Wilgo. dong, bikin Ini seru. bikin dong. Mau dibikin di mana? Kan ininya gak ada. Iya di dapur. Ih pasti seru banget, pasti banyak tuh yang nonton. Tapi lu udah nyoba belajar masak? Atau lu Gue udah ada kemarin ini nggak? masak nih. Kan gue eh, ngelihat siapa waktu itu ya? Chef Arnold sama Will Ghost kan di channel YouTube-nya Hmm. kan. Ngelihat mereka masak steak gitu. Terus apa namanya? Garlic butter steak lah. Terus gue nanya kakak gue yang cewek itu kan, dia biasa kalau mas beli daging gitu di mana, terus dia kasih itu ya, ya udah gue coba, taunya di situ udah ada bahan-bahannya, udah ya udah gue sekalian coba bikin, terus beli beli dan bikin gitu sih. Berhasil Enak, nggak? berhasil banget. Tunggu, ini yang Gampang nyobain sih. siapa? Yang bilang berhasil siapa nih? Banyak. Gue Ciko suruh gue cobain, terus siapa ya? Jombang, siapa Vito, Karono gitu gue suruh cobain. Berarti benar-benar ada yang ini ya, ada yang Karena emang merasakan bukan dagingnya, di. kualitas dagingnya juga enak juga, jadi ya Dan jangan bilang lu udah beli yang daging yang udah dibumbuin, jadi lu tinggal enggak lah, manggang-manggang gitu. gue yang bumbuin sendiri. Boleh dong, Ginting, kapan-kapan kirim nih ke ruang humas. Alah, orang rumah gue masaknya malam udah pada pulang. Ya kalau mau dikirimin sama Ginting, kita tungguin sampai malam, sampai mateng. Alah. Ting, ada nggak Woi, nih yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang nonton live kali ini? nggak ada Mbak, cukup. Astaga. Pesan-pesan atau apa? Kan kemarin udah ada pertanyaan ini, harusnya udah lebih siap dong pas gue tanya. Ya apa ya, yang pasti pertama thank you buat dukungan, support dan doanya selama ini. Terus juga eh, semoga tetap sehat, tetap semangat di dalam pandemi new normal ini. Terus juga pasti tetap boleh ngingetin tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang udah ditetapkan sama pemerintah, terus juga tetap semangat, aktif berolahraga, makan makanan sehat, minum vitamin biar tetap sehat sih. Itu aja. Oh, minum vitamin ya? Ya udah deh, gue minum dulu ya. Itu teh manis ya, Mbak. Enggak dong. Ini suplemen Imbus. Biar daya tahan tubuh gue, walaupun gue bukan atlet, gue tetap bisa ini apa seger dan sehat gitu di tengah pandemi ini. Ginting, Oh, ini seru banget. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang dari netizen, tapi waktunya udah hampir sejam daripada nanti live-nya nggak bisa ke-save dan gagal kayak kemarin.
Kayaknya kita udahin dulu. Makasih banget ya Ginting, 2 hari Ya, berturut-turut ditodong, luar biasa, baik sekali. ntar rekeningnya gue kirim ya, jangan lupa. Ya ampun, jangan gitu dong. Kan kita lagi seret ini. Sama dong. Sama, curhat dong. Oke, Dating. Makasih ya. Selamat beristirahat. Terima kasih Mbak, Terima bye-bye. kasih banyak. Bye. Teman-teman yang